Jadi malam ini kita melihat Wahyu pasal yang ke-17 dari ayat yang ke-13 sampai ayat yang ke-18 ya. Malam ini kita akan menyelesaikan pasal yang ke-17 dan saya akan membaca terlebih dahulu beberapa ayat ini. Dikatakan mereka seia sekata, kekuatan dan kekuasaan mereka berikan kepada binatang itu. Mereka akan berperang melawan anak domba, tetapi anak domba akan mengalahkan mereka, karena ia adalah Tuhan di atas segala Tuhan dan Raja di atas segala Raja. Mereka bersama-sama dengan dia juga akan menang, yaitu mereka yang terpanggil, yang telah dipilih, dan yang setia. Lalu ia berkata kepadaku, semua air yang telah kau lihat di mana wanita pelacur itu duduk adalah bangsa-bangsa dan rakyat banyak dan kaum dan bahasa. Dan ke-10 tanduk yang telah kau lihat itu serta binatang itu akan membenci pelacur itu dan mereka akan membuat dia menjadi sunyi dan telanjang dan mereka akan memakan dagingnya dan membakarnya dengan api. Sebab Allah telah menerangi hati mereka untuk melakukan kehendaknya dengan seia sekata dan untuk memberikan pemerintahan mereka kepada binatang itu sampai segala firman Allah telah digenapi. Dan perempuan yang telah kau lihat itu adalah kota besar yang memerintah atas raja-raja di bumi. Ya, kita sudah memasuki membahas tentang pasal yang ke-16 di mana kita melihat tentang cawan yang terakhir ya. Pada cawan yang terakhir kita juga membaca di dalam pasal yang ke-16 ayat yang ke-19 bagian B, maka teringatlah Allah akan Babel yang besar itu dan memberikan kepadanya cawan yang penuh dengan anggur kegeraman murkanya. Nah, ini adalah akhir daripada kronologi sebelumnya. Dan kemudian di dalam pasal yang ke-17 kita memulai dengan suatu sisipan. Ya. Nah, mengapa diberikan sisipan? Karena Tuhan ingin menjelaskan tentang siapakah Babel besar ini. Ya. Jadi di dalam pasal yang ke-17, 18, sampai 19 ayat yang ke-6, kita melihat suatu penjelasan yang sangat lengkap, yang sangat detail tentang Babel besar ini. Di dalam kronologi hanya diberitahukan bahwa Babel itu akan dihancurkan ya oleh murka Allah. Tetapi bagaimana, siapakah dia dan sebagainya itu dijelaskan di dalam ayat yang ke-17. Jadi pasal yang ke-17 ya. Jadi pasal yang ke-17, 18 merupakan suatu bagian yang non kronologi ya. Untuk memberikan penjelasan tersebut. Ya, kita lihat di dalam pasal yang ke-17 ayat yang pertama dikatakan, lalu datanglah seorang dari ketujuh malaikat yang membawa ketujuh cawan itu. Nah, di dalam pasal yang ke-16 kita sudah melihat cawan yang terakhir sudah dituangkan. Tetapi di sini hanya pengulangan untuk menjelaskan. Dikatakan di tengah-tengahnya Yohanes dibawa untuk melihat. Ya, mari ke sini, aku akan menunjukkan kepadamu putusan atas pelacur besar yang duduk di tempat yang banyak airnya. Jadi ini adalah satu bagian yang kita lihat. Yang kita juga melihat dari dalam pasal yang ke-17 dari ayat yang pertama sampai ayat yang ke-6 itu merupakan suatu penglihatan ya. Penglihatan tentang pelacur yang dimaksudkan di sini ya, sebagai ibu. Nah, kita sekali lagi yang dimaksudkan dengan pelacur di sini adalah orang-orang yang menyembah kepada ilah-ilah lain, karena di dalam hubungan antara Allah dengan orang Israel seringkali dilambangkan sebagai hubungan suami istri. Kalau mereka menyembah kepada ilah lain itu mereka telah menyimpang daripada hubungan mereka dengan Tuhan. Jadi kita melihat di dalam pasal yang ke-17 sekali lagi, melalui dua pasal ini, kita melihat tentang penjelasan siapakah wanita itu, siapakah binatang itu,
apa yang terjadi dan sebagainya. Jadi sekali lagi di dalam pasal yang ke-17 ayat yang pertama sampai ayat yang ke-6 yang sudah kita bahas 2 minggu yang lalu tentang penglihatan, kemudian mulai dari ayat yang ke-8 yang kita mulai di minggu lalu, kita melihat tentang penjelasan yang dijanjikan oleh malaikat itu kepada Yohanes. Malaikat menjanjikan akan menjelaskan siapakah binatang itu, siapakah perempuan yang duduk di atas banyak air atau duduk di atas binatang, ya, yang seperti sudah kita bahas 2 minggu yang lalu. Jadi binatang itu kita tahu minggu lalu adalah antikristus yang akan datang suatu hari. Dia akan mempunyai kuasa politik yang sangat luar biasa, ya. Dia juga akan membangun kembali kerajaan dunia kuno. Ya, dia di dalam Alkitab mengatakan dia itu kena pedang yang mematikan, tetapi dia hidup kembali. Ya, ada sebagian penafsir mengatakan dia bangkit, tetapi kalau kita melihat dari apa yang dicatat Alkitab, dia sembuh, ya, bukan bangkit, tetapi dunia menyangka dia bangkit. Ya, dunia menyangka dia sudah mati, kemudian bangkit lagi. Nah, ini yang merupakan satu lambang tentang bagaimana dia akan menghidupkan kembali satu negara atau satu bangsa, satu kerajaan kuno, ya, yang sudah juga kita bahas minggu lalu, dan juga kita membahas melihat dia bahwa binatang itu mempunyai 7 kepala, di mana kita jelaskan bahwa 7 kepala itu adalah 7 kerajaan anti-Yahudi yang sudah kita bahas. Dikatakan di situ 5 telah jatuh, ya. Jadi Mesir, Asyur, Babel, Persia, Yunani, 5 kerajaan ini sudah jatuh. Kemudian dikatakan yang satu yang masih ada pada waktu Yohanes menulis akan kitab Wahyu, yaitu Roma, ya, kerajaan Roma. Pada waktu itu masih jaya. Kemudian dikatakan yang satu akan datang. Banyak penafsir percaya bahwa Roma kuno itu akan dihidupkan kembali sama seperti binatang itu, seolah-olah dia kena pedang yang mematikan tetapi tidak mati. Dan di dalam sejarah kalau kita melihat, ya, banyak pemimpin-pemimpin sejarah mereka berusaha untuk membangun kembali kerajaan Roma kuno ini, tetapi mereka walaupun mempunyai ambisi, mereka tidak berhasil membangun kembali. Hanya nanti di masa depan nanti, ya, antikristus dengan kuasa yang diberikan oleh iblis, dia dapat menarik semua entiti, ya, untuk bergabung dengan dia untuk membangun kembali kota tersebut. Dan kemudian kita juga melihat bahwa binatang itu dia bukan hanya mempunyai 7 kepala, tetapi juga dia mempunyai 10 tanduk, ya, seperti yang ayat yang terakhir kita bahas minggu lalu. Nah, di dalam 10 tanduk itu kita juga percaya bahwa 10 tanduk itu merupakan 10 raja, ya, 10 raja seperti yang dijelaskan di dalam Daniel, ya. 10 raja itu akan menjadi satu persekutuan, ya, perserikatan raja-raja yang datang bersama-sama dengan antikristus nanti di akhir zaman untuk memerintah, ya. Dan 10 raja ini, ya, kita minggu lalu juga membahas tentang ada satu klub yang namanya Club of Rome, ya. Mereka adalah sebuah organisasi yang mempromosikan pemerintahan satu pemerintahan di seluruh dunia, ya. Jadi pemerintahan tunggal dunia yang akan dipimpin, yang kita percaya akan dipimpin oleh antikristus. Dan Club of Rome ini membagi dunia ini, ya, seluruh dunia ke dalam 10 wilayah ekonomi ataupun 10 kerajaan. Jadi itu merupakan gejala-gejala daripada 10 tanduk yang dibicarakan di dalam Wahyu dan di dalam Daniel, ya. Nah, di dalam Daniel dikatakan
Binatang yang keempat itu ialah kerajaan yang keempat yang akan ada di bumi, yang akan berbeda dengan segala kerajaan dan menelan seluruh bumi, menginjak-injaknya dan meremukkannya. Ya, jadi kita melihat di sini binatang itu akan berkuasa sekali. Dan minggu lalu kita juga melihat bahwa binatang itu akan meremukkan 3 raja. Ya, jadi 3 tanduk itu. Karena ketiga tanduk itu mungkin tidak mau bekerja sama dengan binatang tersebut, akhirnya binatang itu meremukkan mereka. Jadi itu sedikit review tentang apa yang sudah kita bahas bersama-sama. Ya. Lalu kemudian kita melihat setelah dia membahas tentang 10 binatang, 10 tanduk, ya, yaitu 10 raja yang bersama-sama dengan binatang itu untuk memerintah. Lalu di dalam ayat yang ke-13 memberitahukan kepada kita apa yang akan dilakukan oleh 10 raja bersama dengan antikristus. Dikatakan mereka seia sekata, kekuatan dan kekuasaan mereka berikan kepada binatang itu. Jadi mereka takluk, ya. Nah, di dalam Daniel seperti yang kita telah bahas di dalam Daniel pasal yang ke-7 ayat yang ke-24, dikatakan ke-10 tanduk itu ialah ke-10 raja yang muncul dari kerajaan itu. Sesudah mereka akan muncul seorang raja, dia berbeda dengan raja-raja yang dahulu. Nah, kita percaya ini adalah antikristus dan akan merendahkan 3 raja. Nah, kemungkinan 3 raja itu tidak bekerja sama sehingga dia akan merendahkan. Ya, nah di sini di dalam pasal yang Wahyu pasal yang ke-17 ayat ke-13 mengatakan bahwa raja-raja, yaitu lambang daripada tanduk-tanduk itu, mereka akan menyerahkan kekuasaan dan kekuatan mereka kepada antikristus supaya antikristus itu dapat bertindak semaunya dan memimpin ke-10 kerajaan itu untuk melawan Tuhan Yesus. Ini yang akan kita lihat pada malam hari ini, ya. Nah, dia menaklukkan 3 raja, mungkin dia menggantikan atau tidak, ya. Itu penafsir mempunyai pandangan yang berbeda-beda. Tetapi yang jelas bahwa 10 kerajaan itu harus tunduk sepenuhnya, ya, karena dikatakan mereka menyerahkan, ya, mereka menyerahkan kekuatan dan kuasanya. Jadi 10 raja itu semuanya harus tunduk, ya. Jadi ini adalah sesuatu yang sangat menakutkan karena kekuatannya sangat luar biasa, ya, kekuatan daripada antikristus yang diberikan oleh iblis, kemudian yang juga mendapatkan kepercayaan daripada ke-10 raja yang mereka bersama-sama membangun satu kekuatan yang luar biasa. Kemudian di dalam ayat yang ke-14 dikatakan mereka akan berperang melawan anak domba. Jadi ayat yang ke-13 mengatakan mereka seia sekata, mereka menyerahkan kekuatan dan kekuasaan mereka kepada binatang itu, ya, supaya mereka mempunyai satu kekuatan bersama untuk melawan anak domba. Ya, jadi ini adalah sesuatu yang akan terjadi di mana mereka bukan hanya mau menghancurkan umat Israel, mereka bukan hanya mau menghancurkan orang-orang yang tidak mempunyai tanda nama binatang itu, yaitu 666, ya. Tetapi sekarang mereka akan langsung, ya, melawan anak domba, yaitu Tuhan Yesus. Berarti kalau kita melihat di sini, anak domba itu pada waktu itu berada di tengah-tengah dunia ini, ya. Karena kalau tidak, bagaimana mungkin mereka dapat melawan anak domba? Jadi sekali lagi ini bukan merupakan kronologi, ya.
Jadi nanti pasal yang ke-19 kita memasuki kronologi lagi, baru di situ mulai membahas tentang bagaimana Tuhan Yesus datang kembali, bagaimana Tuhan Yesus mendirikan kerajaannya dan sebagainya. Tapi ini adalah sisipan bisa terjadi di mana-mana. Itu hanya suatu penjelasan apa yang akan terjadi pada waktu Tuhan Yesus datang kembali untuk membangun kerajaan 1000 tahun. Dikatakan di sini bahwa 10 raja bersama dengan binatang itu, yaitu antikristus yang mendapatkan kuasa daripada iblis. Mereka akan bersehati, ya, seia sekata, mempunyai kekuatan yang terpadu. Mereka bersama-sama akan melawan anak domba, yaitu Tuhan Yesus. Ya, jadi ini adalah sesuatu yang akan terjadi. Ya, jadi di dalam 1 Yohanes juga dikatakan, dan setiap roh yang tidak mengaku Yesus tidak berasal dari Allah. Roh itu adalah roh antikristus, dan tentang dia telah kamu dengar bahwa ia akan datang, dan sekarang ini ia sudah ada di dalam dunia ini. Yang menakutkan, saudara sekalian, sejak Yohanes menulis akan kitab Yohanes ini, dia katakan bahwa roh antikristus itu ya sudah ada. Jadi bagaimana membedakannya, yaitu apakah mereka mengaku Tuhan Yesus atau tidak mengaku Tuhan Yesus. Ya, jadi kita melihat hari ini ya banyak sekali situasi-situasi, keadaan-keadaan yang mengarah kepada hal yang demikian. Ya, kita melihat agama lain mungkin mereka lebih gampang bekerja sama satu dengan yang lain, tetapi terhadap iman kita kepada Yesus Kristus, mereka akan menolaknya begitu saja. Ya, kita melihat saja di Amerika, ya, pendidikan yang ada di Amerika, ya, segala sesuatu boleh diajar di sini, ya, saudara sekalian. Hanya tidak boleh menyebut nama Tuhan Yesus. Nah, itu adalah sesuatu yang sangat jelas menunjukkan tentang kondisi spiritual dan kondisi teologi yang ada di Amerika, ya, yang menjurus kepada situasi-situasi seperti yang dikatakan di dalam 1 Yohanes pasal yang keempat ayat yang ketiga ini. Ya, jadi kita melihat dikatakan di dalam ayat yang ke-14 tadi bahwa mereka akan bersehati seia untuk melawan Tuhan Yesus, dan anak domba, yaitu Tuhan Yesus. Dan juga di dalam pasal yang ke-19, ayat yang ke-19 di situ dikatakan, dan aku melihat binatang itu dan raja-raja di bumi serta tentara-tentara mereka telah berkumpul untuk melakukan peperangan melawan penunggang kuda yang itu dan tentaranya. Jadi nanti ini kronologi, saudara sekalian, ya. Jadi pasal yang ke-19 ini kronologi. Jadi tadi dibicarakan bahwa mereka akan berperang melawan anak domba. Ini akan terjadi secara kronologi di dalam pasal yang ke-19 ayat yang ke-19 nanti. Ya, jadi supaya saudara tidak bingung ya mengapa di sini disebutkan kok di sana baru terjadi. Ya memang begitu ya, di sini dijelaskan saja kemudian terjadinya pada waktu kita membahas pasal yang ke-19 nanti ya. Jadi kita melihat di sini penunggang kuda yang dimaksudkan adalah anak domba yang dimaksudkan di dalam ayat yang ke-14 tadi ya. Jadi mereka akan menyerang Tuhan Yesus, akan tetapi kita melihat bahwa Tuhan Yesus akan mengalahkan mereka. Jadi kita kembali melihat bahwa roh antikristus saat ini sudah berada di tengah-tengah kita. Ya, nah seorang penulis dia mengatakan bahwa dulu ciri khas daripada Amerika itu adalah kebenaran, tetapi ciri khas Amerika sekarang adalah toleransi.
Ya, jadi manusia lebih tidak menekankan kebenaran, manusia lebih menekankan toleransi. Nah, toleransi menurut saya lebih kelihatan kompromi dibandingkan dengan toleransi, ya. Tetapi memang jelas ya saudara sekalian, kalau seseorang terlalu menekankan toleransi, akhirnya dia akan kompromi, ya, dia akan kompromi, baik kompromi tentang konsepsi, tentang iman, ya, conviction dan sebagainya. Jadi itulah yang kita hadapi di dalam dunia hari ini, karena memang semakin hari roh antikristus itu akan semakin bekerja, ya, mempersiapkan jalan, mempersiapkan dunia untuk diserahkan kepada antikristus yang akan datang di akhir zaman nanti. Nah, itu adalah sesuatu yang akan terjadi. Jadi kita melihat di sini mereka akan berperang melawan Tuhan Yesus, ya. Di dalam Matius juga dikatakan, Matius pasal yang ke-25 ayat yang ke-31, apabila Anak Manusia datang dalam kemuliaannya dan semua malaikat bersama-sama dengan Dia, maka Ia akan bersemayam di atas takhta kemuliaan. Jadi kalau kita melihat di dalam ayat yang ke-14 dikatakan mereka akan berperang melawan anak domba, ya. Tetapi dikatakan di sini anak domba akan mengalahkan mereka karena Ia adalah Tuhan di atas segala tuan, ya. Yesus Kristus adalah Tuhan di atas segala tuan dan Raja di atas segala raja. Mereka bersama-sama dengan Dia juga akan menang. Nah, mereka yang bersama-sama dengan Dia itu siapa? Dikatakan di sini yaitu mereka yang terpanggil, yang telah dipilih dan yang telah setia. Nah, saudara dan saya adalah orang-orang yang terpanggil, orang-orang yang dipilih dan yang setia hidup di hadapan Tuhan. Pada waktu Tuhan Yesus datang, kita akan datang bersama-sama dengan Tuhan Yesus dan kita juga akan menikmati kemenangan itu. Ya, itu yang dijelaskan di dalam ayat ini. Dan di dalam Matius tadi dikatakan bahwa apabila Anak Manusia datang dalam kemuliaannya dan semua malaikat bersama-sama dengan Dia. Nah, bukan hanya orang-orang yang dipilih, bukan hanya orang-orang yang telah diselamatkan itu datang bersama dengan Tuhan. Malaikat juga akan datang bersama dengan Tuhan. Maka Tuhan akan bersemayam di atas takhtanya. Ya, jadi ini adalah gambaran bagaimana Tuhan Yesus Dia datang kembali. Ya, Dia pada waktu datang, Dia datang bersama dengan orang-orang kudusnya, Dia datang bersama dengan malaikatnya, tetapi antikristus juga akan memimpin satu rombongan untuk melawan, ya, untuk melawan Tuhan Yesus. Tetapi dikatakan mereka antikristus tidak dapat mengalahkan Tuhan Yesus, ya. Karena apa? Karena Tuhan Yesus adalah raja di atas segala raja dan Tuhan di atas segala tuan, dikatakan dengan sangat jelas di sini, ya. Nah, tidak mungkin manusia ataupun iblis dapat mengalahkan Sang Pencipta langit dan bumi, ya. Nah, melawan Tuhan Yesus itu merupakan satu perjuangan yang sia-sia, yang tidak mungkin akan mendatangkan hasil. Tetapi karena sifat mereka, karena ketidakmauan mereka untuk takluk kepada Tuhan, ya, akhirnya mereka mencoba, ya, untuk berperang melawan Tuhan. Itulah kita melihat di sini, ya, suatu peperangan akan terjadi pada waktu Tuhan Yesus datang bersama-sama dengan orang-orang kudusnya, bersama-sama dengan semua malaikat-malaikatnya. Ya, ini adalah sesuatu yang pasti. Ya, ini adalah sesuatu yang pasti karena Alkitab dengan sangat jelas mengatakan ini akan terjadi, hanya tinggal waktunya saja, saudara sekalian. Ya, ini adalah sesuatu yang sangat pasti. Di dalam Perjanjian Lama juga ada banyak ayat-ayat maaf, yang membicarakan tentang kedatangan Tuhan. Ya,
Jadi kita melihat di sini keluarlah malaikat Tuhan lalu dibunuhnyalah 185.000 orang di dalam perkemahan Asyur. Keesokan harinya pagi-pagi tampaklah semua bangkai orang-orang mati belaka, sebab itu berangkatlah Sanhedrin Raja Asyur dan pulang lalu tinggallah di Niniwe. Ini peperangan pada waktu Tuhan memimpin malaikatnya, dan di sini juga menunjukkan kepada kita peperangan nanti Tuhan akan menghancurkan musuh-musuhnya. Yang dikatakan tadi di dalam Matius, Tuhan akan membawa malaikatnya yang pernah menghancurkan musuh-musuh, ya akan juga terus mendukung Tuhan Yesus di dalam pelayanan, di dalam peperangan melawan akan antikristus bersama-sama dengan sekutunya, yaitu 10 kerajaan yang seia sekata dikatakan, yang menyerahkan ya, kuasa, kekuatan mereka kepada antikristus. Artinya mereka bersedia takluk sepenuhnya dan mau taat sepenuhnya kepada antikristus. Jadi kita melihat dunia ini hanya ada 2 pilihan. Ya. Pilihan yang pertama, apakah kita takluk kepada Kristus atau tidak. Ya. Apakah hidup kita serahkan kepada Tuhan Yesus atau tidak. Pilihan yang kedua, kalau kita tidak menyerahkan hidup kita kepada Tuhan Yesus, berarti kita menyerahkan hidup kita kepada roh antikristus yang akan bekerja melawan Tuhan Yesus. Itulah sebabnya kita melihat di dalam dunia ini kadang-kadang orang mereka menghujat nama Tuhan, mereka menyebut nama Tuhan Yesus dengan sia-sia, seolah-olah itu adalah sesuatu yang membuat mereka merasa puas ya kalau mereka menyebut nama Tuhan Yesus dengan begitu tidak menghormati Tuhan Yesus. Seolah-olah itu sesuatu yang menyenangkan mereka, karena memang di dalam hati mereka ada roh anti Kristus, ya, anti Tuhan Yesus. Jadi kita sebagai orang yang takluk kepada Tuhan Yesus, mereka adalah orang yang anti Tuhan Yesus. Jadi itu roh daripada si jahat itu bekerja sedemikian rupa. Ya, Roh Kudus bekerja di dalam hati orang-orang yang percaya kepada Tuhan Yesus, tetapi roh antikristus, roh iblis itu akan terus bekerja di dalam hati orang-orang yang tidak percaya kepada Tuhan Yesus, supaya mereka bukan hanya tidak percaya, tetapi mereka membenci, ya, mereka menentang. Itulah sebabnya kita sering melihat banyak orang-orang Kristen yang menderita karena imannya. Banyak orang-orang Kristen yang menderita karena tidak mau menyangkal Tuhan Yesus. Saya baru saja membaca satu sejarah, ya, John Bunyan, seorang tokoh sejarah Kristen yang sangat dipakai oleh Tuhan dengan luar biasa. Dia dipenjarakan selama 12 tahun lebih, saudara sekalian, ya, karena imannya. Jadi dia dikatakan kalau dia pintu penjara dibuka, katanya dia dikatakan pokoknya kalau dia keluar tidak berkhotbah tentang Tuhan Yesus lagi, dia boleh bebas. Tetapi dia menjawab, kalau saya bebas besok, saya akan berkhotbah tentang Tuhan Yesus lagi. Ya, jadi dia tidak pernah mau menyerah. Dan itulah sebabnya dia tidak dilepaskan. Tetapi sungguh ajaib, justru di dalam penjara yang hanya mempunyai satu Alkitab dan satu buku lain, dia boleh menulis begitu banyak buku yang sungguh-sungguh menjadi berkat bagi begitu banyak orang. Ya, itu luar biasa. Jadi jangan takut akan penderitaan, jangan takut akan permusuhan yang ditunjukkan oleh orang-orang yang menentang Kristus.
karena di balik semuanya itu Tuhan mempunyai rencana yang indah ya. Jadi mungkin hari ini saudara ditentang, hari ini bahkan saudara disiksa karena iman saudara. Tetapi justru pengalaman daripada kita ini akan menjadi berkat bagi banyak orang. Ya, kita juga melihat Rasul Paulus, ya dia karena begitu setia kepada Tuhan, dia juga mengalami berbagai macam penderitaan. Ya, dia begitu menderita. Ya, nah Paulus juga sangat sadar tentang adanya roh antikristus yang sekarang ini sedang berada di tengah-tengah kita. Dan kita sekarang harus hidup sangat berhati-hati, ya, kita harus hidup sangat berjaga-jaga, karena Alkitab dengan sangat jelas mengatakan bahwa iblis kadang-kadang menyamar ya sebagai malaikat terang. Jadi roh antikristus yang dikatakan yang sudah ada pada saat ini belum tentu datang kepada kita dan memberitahukan kepada kita bahwa dia adalah antikristus. Ya, nah, kalau dia mengatakan demikian, gampang bagi kita untuk menolak mereka. Akan tetapi di sini kita melihat bahwa dia bukan mengatakan demikian, bahkan dia mau menyamar sebagai malaikat terang supaya kita mau percaya kepadanya. Jadi kita minta Tuhan menjaga kita, melindungi kita, supaya kita tidak ditipu oleh si jahat, supaya kita tetap berfokus kepada Tuhan. Ya. Nah, seperti lagu yang seringkali kita nyanyi pada waktu satu masa lalu, ya, yaitu mengikut Yesus keputusanku. Ya. Jadi tetap ku ikut walau sendiri, saudara sekalian. Ya. Jadi walaupun dunia ini mayoritasnya menekankan toleransi, mayoritas menekankan kompromi, tetapi kita tetap menekankan kebenaran Allah. Ya, itu adalah sesuatu yang tidak gampang, saudara sekalian. Ya, itu adalah sesuatu yang tidak gampang. Karena apa? Karena mungkin kita kadang-kadang akan merasa lemah. Ya, kadang-kadang kita akan merasa tidak kuat lagi untuk tetap berdiri teguh di atas kebenaran, karena begitu banyak teman, begitu banyak orang di sekitar kita, mereka menyuarakan suara-suara yang oposisi dengan kita. Ya, jadi kadang-kadang kita mungkin bisa gampang terpengaruh, tetapi dengan pemeliharaan Tuhan, dengan perlindungan Tuhan, ya, dengan kuasa yang diberikan oleh Roh Kudus, saya percaya ya, bahwa firman Tuhan yang merupakan dasar untuk kita berdiri, yang memberikan kepada kita kebenaran yang sejati daripada Tuhan, itu mempunyai kuasa. Ya, bukan hanya Roh Kudus mempunyai kuasa, tetapi firman Tuhan juga mempunyai kuasa akan menopang hidup kita. Jadi itulah sebabnya kita harus banyak membaca firman Tuhan, harus banyak merenungkan firman Tuhan. Ya, saya menemukan akhir-akhir ini ya kita sungguh-sungguh perlu banyak membaca firman Tuhan, karena terlalu banyak suara-suara yang membingungkan, terlalu banyak kejadian-kejadian yang membingungkan, terlalu banyak hal-hal yang bisa gampang membuat kita merasa bingung memilih apa yang harus kita lakukan. Nah, itulah sebabnya kita harus tetap berfokus, ya, harus tetap setia di dalam membaca firman Tuhan. Karena hanya melalui firman Tuhan, kita akan mendapatkan petunjuk yang jelas. Kita akan mendapatkan bimbingan. Langkah-langkah kita akan pasti dan tetap. Dan kita akan berada di jalan
yang Tuhan inginkan. Ya, kita tidak bisa melepaskan diri daripada membaca dan merenungkan firman Tuhan. Saya rasa ini merupakan hal yang sangat penting. Ya, baik. Jadi kita melihat roh antikristus sudah berada di tengah-tengah kita. Kita harus sangat berhati-hati. Dan kemudian kalau kita meneruskan dengan ayat yang ke-15, di situ kita akan melihat tentang pengaruh daripada wanita yang disebutkan di sini. Ya, pengaruhnya sangat besar. Dan kemudian kita juga akan melihat kehancurannya ya di dalam ayat yang ke-16 dan ke-17. Dan kemudian di dalam ayat yang ke-18 kita akan melihat tentang identitas siapakah wanita yang disebut di dalam pasal yang ke-17 ini. Ya, pasal yang ke-17 sekali lagi adalah satu pasal yang cukup membingungkan dan juga merupakan inti perdebatan bagi banyak teolog, bagi banyak gereja. Ya, jadi kita harus selalu kembali kepada firman Tuhan. Apa yang dijelaskan oleh firman Tuhan, apa yang dikatakan oleh firman Tuhan, ya, karena firman Tuhan itu sendiri akan memberikan tafsiran, akan memberikan penjelasan kepada kita tentang sesuatu yang kita baca. Ya, jadi kadang-kadang karena rasa ingin tahu kita, ya saudara sekalian, ya akhirnya kita gampang untuk pergi mencari sana sini, ya, mendengar sana sini, akhirnya kita gampang untuk mendapatkan informasi ataupun penjelasan yang mungkin tidak dimaksudkan oleh Tuhan. Ya, itulah sebabnya kita harus sangat berhati-hati, ya, harus sangat berhati-hati. Ya, baik. Baik, kita melihat di dalam ayat yang ke-15 tentang pengaruh daripada perempuan pelacur yang dimaksudkan di sini, ya, yaitu pemimpin agama sesat, ya, yang dimaksudkan di sini. Dikatakan, lalu ia berkata kepadaku, semua air yang telah kau lihat di mana wanita pelacur itu duduk adalah bangsa-bangsa dan rakyat banyak dan kaum dan bahasa. Jadi di dalam pasal-pasal sebelumnya, 4 istilah, yaitu bangsa-bangsa, rakyat, kaum, dan bahasa, itu muncul beberapa kali. Setiap kali keempat istilah ini muncul, itu selalu melambangkan tentang manusia yang ada di seluruh permukaan bumi. Ya, jadi kalau kita melihat di dalam Wahyu, kita melihat keempat istilah itu, kita mengetahui bahwa itu sebenarnya adalah manusia yang ada di seluruh bumi. Ya, di dalam Yeremia pasal yang ke-51 juga di situ dijelaskan tentang Babel yang berdiam di tepi banyak air. Ya. Di dalam Mazmur pasal yang ke-137 kita juga melihat tentang hal-hal penjelasan yang serupa. Ya, jadi itu yang kita baca ya di dalam pasal yang ke-137 dikatakan di tepi sungai Babel. Ya, di sana kami duduk dan menangis ketika kami mengingatnya. Jadi kita melihat di sini semua air yang dimaksudkan di sini bukan air yang sesungguhnya. Ya, itulah sebabnya pada waktu kita membahas di dalam pasal-pasal sebelumnya tentang ada binatang yang keluar dari air, ya, itu sebenarnya bukan datang dari Allah, tetapi dari dunia ini. Ya. Jadi semua air yang dimaksudkan di sini adalah yang dikatakan manusia yang berada di dalam dunia ini, seperti di dalam Wahyu pasal yang ke-5 ayat yang ke-9 juga mengatakan
Dan mereka menyanyikan sebuah nyanyian baru katanya. Dan mereka engkau layak menerima gulungan kitab itu dan membuka meterai-meterainya karena engkau telah disembeli dan dengan darahmu engkau telah membeli mereka bagi Allah tiap-tiap suku, bahasa, kaum, dan bangsa. Ya, jadi kita di dalam Wahyu pasal yang ke-7 ayat yang ke-9 pada waktu berbicara tentang bagaimana ke 144.000 hamba Tuhan, orang Yahudi yang melayani Tuhan, di situ juga dikatakan dan orang-orang dari segala bangsa dan suku dan bahasa dan kaum melihat mayat mereka 3,5 hari lamanya, dan orang-orang itu tidak memperbolehkan mayat itu dikuburkan. Jadi itu mewakili manusia-manusia yang ada di dalam dunia ini, di seluruh dunia ini. Jadi kita melihat di sini, ya, di dalam ayat yang pertama dikatakan bahwa wanita itu duduk di atas air, ya, di atas semua air. Sebenarnya yang dimaksudkan bukan air, yang dimaksudkan di sini adalah manusia, ya. Artinya apa, saudara sekalian? Artinya dia mempunyai kuasa yang luar biasa. Kuasa yang dia peroleh karena dia mendapatkan kekuasaan daripada iblis. Dia diutus oleh iblis untuk melaksanakan apa yang direncanakan oleh iblis, yaitu untuk mengumpulkan orang-orang. Jadi dikatakan dia duduk di atas air, duduk di atas semua bangsa, semua rakyat, segala kaum, bahasa, karena dia ingin mengumpulkan semua orang untuk berperang melawan Tuhan. Ya, jadi kita melihat di sini suatu pengaruh yang luar biasa, suatu kuasa yang sangat luar biasa yang diberikan kepada wanita ini. Ya. Jadi ini adalah satu bagian yang memberitahukan kepada kita tentang pengaruh daripada wanita tersebut. Ya. Kemudian kita juga melihat tentang bagaimana wanita itu kemudian dibenci, ya, saudara sekalian. Tadinya dia adalah sekutu daripada antikristus. Ya, dia adalah sekutu daripada antikristus. Akan tetapi di dalam ayat yang ke-16 menunjukkan kepada kita dia tidak lagi menjadi sekutu antikristus, tetapi dia dibenci. Dikatakan di dalam ayat yang ke-16, dan ke-10 tanduk yang telah kau lihat itu, serta binatang itu, yaitu antikristus, ya 10 tanduk adalah 10 kerajaan atau 10 raja, dan binatang itu adalah antikristus, akan membenci pelacur itu, dan mereka akan membuat dia menjadi sunyi dan telanjang, dan mereka akan memakan dagingnya dan membakarnya dengan api. Sebab Allah telah menerangi hati mereka untuk melakukan kehendak-Nya dengan seia sekata dan untuk memberikan pemerintahan mereka kepada binatang itu sampai segala firman Allah telah digenapi. Nah, ada penulis bertanya, mengapa ke-10 tanduk, yaitu 10 kerajaan, 10 perserikatan, ya, raja-raja yang tunduk, yang menyerahkan kuasa dan kekuatan mereka kepada antikristus, itu tiba-tiba membenci wanita itu yang sebenarnya juga adalah musuh Tuhan Yesus. Jadi kita melihat di sini musuh Tuhan Yesus saat ini membenci musuh Tuhan Yesus. Itu adalah sesuatu yang agak aneh, ya, saudara sekalian. Nah, bukan saja demikian, karena dia karena mereka membencinya, akhirnya dikatakan mereka memakan dagingnya, membakarnya dengan api, artinya memusnahkannya. Nah, banyak penafsir menjelaskan bahwa
mereka begitu membenci, ya, binatang dan ke-10 raja itu begitu membenci pelacur itu atau binatang wanita itu, karena kelihatannya wanita itu, ya, dikatakan di dalam ayat yang ke-15, ayat yang pertama dia duduk di atas air, dan ayat yang ke-15 menunjukkan air itu adalah bangsa-bangsa, karena kuasanya semakin besar. Mungkin dia nantinya akan memiliki kuasa yang lebih besar daripada antikristus. Jadi kita seringkali mendengar orang mengatakan dalam satu hutan tidak boleh ada 2 singa, ya. Jadi artinya tidak boleh ada 2 raja, ya. Jadi wanita itu seolah-olah mulai menjadi kekuatan, ya. Mulai menjadi sesuatu yang bersaing dengan antikristus. Ya, jadi itulah rasa iri hati, rasa tidak menerima yang menyebabkan binatang dan ke-10 raja itu mulai, ya, membenci akan antikristus itu. Mulai membenci, ya, sehingga mereka menjadi musuh. Jadi dikatakan di sini, dan ke-10 tanduk yang telah kau lihat itu serta binatang itu akan membenci pelacur itu, dan mereka akan membuat dia menjadi sunyi yang telanjang, dan mereka akan memakan dagingnya dan membakarnya dengan api. Nah, ada seorang mengutip Daniel pasal yang ke-11 ayat yang ke-36 dan ayat yang ke-37, dikatakan raja itu akan berbuat sekehendak hati, ia akan meninggikan dan membesarkan dirinya terhadap setiap Allah, juga terhadap Allah yang mengatasi segala Allah. Ia akan mengucapkan kata-kata yang tak senonoh sama sekali, dan ia akan beruntung sampai akhir murka itu. Sebab apa yang telah ditetapkan akan terjadi. Juga para Allah nenek moyangnya tidak akan diindahkannya, baik pujaan orang-orang perempuan maupun Allah manapun juga tidak akan diindahkannya. Sebab terhadap semuanya itu ia akan membesarkan diri. Nah, pengutipan apa namanya itu akan Daniel ini untuk menjelaskan ayat 16 adalah bahwa antikristus, yaitu binatang itu dan ke-10 raja, itu ingin menjadi raja. Ya, dia tidak ingin berada di bawah Allah manapun, dan juga tidak ingin berada di bawah kuasa Allah, Sang Pencipta langit dan bumi. Dia tidak mengindahkan Allah nenek moyangnya sendiri, karena dia ingin disembah sebagai Allah. Nah, wanita pelacur yang disebutkan di dalam ayat yang ke-15 dan di dalam ayat yang ke-16, dimakan dagingnya dan dibakar dengan api karena menyaingi dia, ya, karena menyaingi dia, sehingga dia kalau ada saingan dia akan hancurkan, ya. Di dalam 2 Tesalonika pasal yang kedua ayat yang keempat, Paulus juga mengingatkan jemaat yang ada di Tesalonika, dikatakan yaitu lawan yang meninggikan diri di atas segala yang disebut atau yang disembah sebagai Allah. Bahkan ia duduk di bait Allah dan mau menyatakan diri sebagai Allah. Jadi kita melihat di sini, ya, antikristus dia bukan hanya mau menyaingi manusia, tetapi dia juga mau menyaingi semua Allah, bahkan Allah Sang Pencipta. Dia ingin disembah sehingga dia duduk di bait Allah, ya. Dia mau menyatakan dirinya sebagai Allah. Jadi kita melihat bahwa antikristus bersama dengan 10 raja, mereka yang tadinya didukung oleh wanita itu sekarang membenci wanita itu, membunuh wanita itu. Nah, karena apa? Karena wanita itu kelihatannya kuasanya semakin hari semakin besar. Nah, kalau kuasanya semakin hari semakin besar, maka itu akan mengancam, ya,
kuasa daripada antikristus itu. Itulah sebabnya antikristus berusaha untuk melenyapkan kuasanya, ya, untuk melenyapkan kuasanya. Di dalam Yeremia pasal yang ke-51 ayat yang ke-30 dikatakan, pahlawan-pahlawan Babel telah berhenti berperang, mereka tinggal duduk di kubu-kubu pertahanan. Kegagah beranian mereka sudah lenyap. Jadi ini Babel, nanti kita akan lihat di dalam ayat yang ke-18 itu adalah wanita pelacur yang disebutkan di dalam pasal yang ke-17 dari kitab Wahyu. Dan mereka sudah menjadi seperti perempuan, tempat-tempat tinggalnya sudah terbakar, palang-palang pintunya sudah patah. Nah, ini adalah suatu nubuatan tentang bagaimana perempuan itu akan dihancurkan. Ya. Nah, kita melihat di sini, ya, di dalam ayat yang ke-16 tadi, bahwa perempuan itu akan dibenci, akan dihancurkan, dan sebenarnya di dalam ayat yang ke-17 juga memberikan satu penjelasan tentang mengapa, ya, antikristus itu melawan perempuan itu. Ya, kita melihat di sini dikatakan bahwa perempuan itu dibenci, kemudian dimakan dagingnya, kemudian dibakar dengan api. Ayat yang ke-17 dimulai dengan istilah sebab. Mengapa mereka membenci? Mereka membakarnya dengan api, sebab Allah telah menerangi hati mereka. Siapa yang dimaksudkan dengan mereka di sini? Nah, kadang-kadang kalimat ini bisa membingungkan. Ya, karena konsepsi teologi kita percaya kalau orang yang hatinya diterangi oleh Allah, itu berarti orang Kristen. Orang yang menyembah kepada Tuhan. Ya, biasanya begitu, saudara sekalian. Ya, kita percaya bahwa orang yang percaya kepada Tuhan Yesus yang akan mendapatkan terang di dalam hatinya oleh Tuhan. Tetapi sebenarnya di sini terang yang diberikan oleh Tuhan di dalam hati mereka, mereka yang dimaksudkan di sini adalah binatang dan ke-10 raja tadi, yang merupakan musuh Allah. Ya. Jadi sebenarnya di sini kita melihat bahwa Tuhan itu adalah kuasa yang tertinggi. Tuhan memiliki kuasa yang tertinggi. Iblis, ya, kadang-kadang dia sangka dia mempunyai kuasa. Padahal dia diizinkan oleh Tuhan untuk melakukan sesuatu yang akhirnya nanti akan menggenapi firman Allah, menggenapi rencana Allah. Jadi kita melihat, perhatikan baik-baik di dalam ayat yang ke-17 ya. Ini adalah satu ayat yang sangat penting. Kalau kita salah mengerti, kita akan bingung akan ayat ini ya. Dikatakan sebab Allah telah menerangi hati mereka untuk melakukan kehendak-Nya. Nah, secara umum mungkin kita mengatakan ini orang Kristen, tetapi mereka di sini bukan orang Kristen, menurut mereka adalah binatang dan juga 10 raja yang menyerahkan kuasa mereka kepada binatang itu. Jadi Tuhan menerangi hati mereka supaya mereka seia sekata untuk memberikan pemerintahan kepada binatang itu, supaya menyerang, supaya menghabiskan wanita itu. Jadi wanita itu dihancurkan, ya, karena Allah yang bekerja di dalam hati binatang dan juga di dalam hati 10 raja itu. Nah, mungkin pertanyaan kita, apakah Allah juga bekerja di dalam hati orang-orang yang tidak percaya kepada Tuhan? Jawabannya adalah iya. Ya, baik di dalam sejarah Alkitab, di dalam sejarah manusia, kita sering menemukan bahwa Allah bekerja di balik usaha manusia, di balik perbuatan manusia, baik perbuatan yang jahat, ya, seperti binatang yang disebutkan di sini, yang menghancurkan, yang memakan daging wanita itu, ya, sama-sama adalah musuh Allah.
tetapi di sini dikatakan bahwa iblis itu dipakai oleh Tuhan. Ya. Nah, di dalam Yesaya pasal yang ke-45 kita juga melihat bagaimana Kores, ya, raja Persia itu dipakai oleh Tuhan. Ya, dikatakan di dalam ayat yang ke-28, aku yang berkata tentang Kores, dia gembalaku, segala kehendakku akan digenapinya dengan mengatakan tentang Yerusalem. Baiklah ia dibangun, dan tentang bait suci, baiklah diletakkan dasarnya. Nah, kita tahu bahwa Kores ini dipakai oleh Tuhan untuk mengutus orang-orang Israel kembali dari tempat pembuangan untuk membangun kembali kota Yerusalem dan untuk membangun kembali bait suci. Dan dikatakan di sini Kores itu gembala Tuhan. Ya, dia dipakai oleh Tuhan. Jadi, tetapi di dalam ayat, kalau saudara ada Alkitab, coba buka ya di dalam pasal yang ke-40, Yesaya ya, pasal yang ke-45, ya Yesaya pasal yang ke-45, coba saudara buka di dalam ayat yang ke-5, ya dikatakan ya Yesaya 45 ayat yang ke-5, akulah Tuhan dan tidak ada yang lain kecuali aku, tidak ada Allah, aku telah mempersenjatai engkau, yaitu Kores yang dikatakan tadi itu. Sekalipun engkau tidak mengenal aku, perhatikan baik-baik ya. Jadi Kores tidak mengenal Allah, tetapi Allah menyebut dia sebagai gembalanya. Allah mempersenjatai dia supaya dia mengutus orang Israel kembali ke Yerusalem untuk membangun kembali kota Yerusalem dan untuk membangun kembali bait Allah. Jadi walaupun Kores tidak percaya, ya, tidak mengenal Tuhan, di dalam ayat yang ke-6 daripada Yesaya pasal yang ke-45 juga mengatakan, supaya orang tahu dari terbitnya matahari sampai terbenamnya, bahwa tidak ada yang lain di luar aku, akulah Tuhan, dan tidak ada yang lain, yang menjadikan terang dan menciptakan gelap, yang menjadikan nasib mujur dan menciptakan nasib malam. Akulah Tuhan yang membuat semuanya itu. Jadi kita melihat di sini Tuhan dengan sangat jelas dia menunjukkan kekuasaan yang tertinggi, dia dapat memakai orang-orang yang tidak mengenal dia, ya, untuk apa? Untuk menggenapi rencana Allah. Jadi di sini perhatikan di dalam ayat yang ke-17 bagian yang terakhir dikatakan ada waktunya. Jadi binatang itu yaitu antikristus dan juga ke-10 kerajaan yang menyerahkan pemerintahan mereka kepada binatang itu, mereka mempunyai kuasa, mereka menerima terang daripada Tuhan ya untuk melakukan semuanya itu, tetapi mempunyai batas waktu. Batas waktunya adalah setelah firman Allah, rencana Allah digenapi. Ya, itulah yang dimaksudkan di sini ya. Jadi Tuhan boleh mempercayakan, mengizinkan ya. Tuhan boleh mengizinkan mereka melakukan sesuatu ya. Tetapi mereka melakukannya untuk menggenapi rencana Tuhan sendiri. Karena Tuhanlah yang berkuasa. Kemudian di dalam ayat yang terakhir, ya, yang terakhir memberitahukan kepada kita siapakah perempuan itu. Ya, perempuan itu adalah kota besar yang memerintah atas raja-raja di bumi yang dihancurkan tadi. Ya, jadi sekali lagi perempuan itu mulai begitu berkuasa atas raja-raja di bumi, seolah-olah kuasanya sudah menyaingi kuasa antikristus. Itulah sebabnya antikristus mau menghancurkannya. Nah, kota besar ini merupakan satu perdebatan di dalam penafsir-penafsir. Ada yang mengatakan kota besar ini adalah
Babel, ya, karena memang Babel besar dikatakan juga di dalam bagian ini. Ada yang mengatakan kota besar ini merupakan satu misteri, karena di dalam ayat sebelumnya dikatakan bahwa nama daripada kota itu adalah misteri Babel besar, ya, jadi kota besar itu. Nah, menggunakan istilah Babel, perempuan itu disebut sebagai kota Babel, karena perempuan itu disebut sebagai pelacur. Pelacur yang dimaksudkan di sini adalah orang yang menyembah, beribadah kepada ilah lain, yang menyeleweng di dalam pernikahan rohani dengan Tuhan. Ya, jadi dia adalah sumber daripada semua agama-agama palsu. Jadi kalau kita kembali kepada Kejadian pasal yang ke-11 ayat yang pertama, di situ dikatakan waktu itu bahasa manusia masih satu. Setelah Tuhan mengacau balaukan bahasa mereka, barulah mereka terpencar. Nah, pada waktu bahasa mereka satu, mereka ingin membangun menara Babel. Sebenarnya yang dibangun bukan hanya menara, tetapi mereka ingin membangun suatu agama yang menentang Allah. Dan karena konsepsi ini sudah ada, dan pada waktu Tuhan mengacau balaukan bahasa mereka, mereka membawa konsep agama yang bertentangan dengan Tuhan itu ke seluruh dunia. Nah, jadi kita melihat di dalam ayat yang sebelumnya dikatakan bahwa wanita pelacur itu adalah ibu, ya, daripada pelacur-pelacur. Artinya Babel itu merupakan pusat agama yang menyebarkan banyak agama-agama ke seluruh permukaan bumi. Yaitu adalah kota besar Babel. Apakah nanti peperangan itu akan terjadi di Babel atau di kota lain, atau ini hanya sebagai satu lambang yang menunjukkan tentang agama, suatu sistem agama yang begitu kuat untuk menentang Allah, untuk menentang kekristenan. Ya, jadi ini adalah suatu dua cara menafsir yang berbeda. Cara penafsiran yang pertama mengatakan kota besar ini menunjukkan tentang satu tempat, ya, yang literal. Tetapi penafsiran lain mengatakan ini adalah suatu konsep atau sistem agama yang luar biasa, yang bereksis untuk melawan kuasa Allah, ya, agama Kristen. Jadi kalau saya, ya, karena dikatakan misteri kota besar atau Babel besar itu menunjukkan tentang suatu misteri, ya. Jadi tidak menunjukkan tentang posisi, tetapi saya lebih percaya bahwa itu adalah satu sistem agama yang menentang Allah. Ya, itulah yang dijelaskan di dalam ayat ini. Ya. Perempuan itu merupakan suatu lambang juga. Jadi kota besar itu juga merupakan suatu lambang, memakai nama Babel, karena Babel merupakan pusat di mana semua agama-agama yang menentang Tuhan, yang membawa roh-roh antikristus yang tersebar sampai ke seluruh dunia. Itulah sebabnya namanya dipakai di sini. Tetapi tidak memberikan tanda bahwa tempatnya juga akan dipakai. Yaitu kita tahu bahwa kota Babel itu berada kira-kira 80 km bagian selatan daripada kota Baghdad, ya, yang sudah juga dicoba untuk dibangun kembali oleh Saddam Hussein, ya, saudara sekalian. Nah, memang itu satu kota yang ingin dibangun kembali untuk menghidupkan kembali kuasa-kuasa kerajaan kuno, ya, saudara sekalian. Mungkin itu akan berhasil nanti, tetapi yang dimaksudkan dengan kota besar di sini tidak hanya merupakan tempat yang bersifat lokal, tetapi mencakup seluruh dunia.
sama seperti 10 tanduk tadi, ya, itu adalah 10 kerajaan, bukan hanya berada di Romawi, bukan hanya berada di Eropa, tetapi berada di seluruh dunia. Jadi itulah keadaan yang akan terjadi nanti, ya saudara sekalian. Jadi kita pada hari ini melihat bagaimana antikristus, ya, rohnya sudah ada di tengah-tengah kita sejak Yohanes menulis akan kitab 1 Yohanes itu. Yohanes sudah mengatakan roh antikristus sudah ada di tengah-tengah kita. Rohnya, ya. Jadi pengaruhnya itu sudah ada yang menggerakkan orang-orang untuk menentang Tuhan Yesus, itu sudah bekerja, ya, di mana-mana, ya. Kemudian kita harus hati-hati, ya, karena roh antikristus yang mendapatkan kuasa daripada iblis itu kadang-kadang juga menyamar sebagai malaikat terang untuk datang kepada kita. Kita harus selalu berjaga-jaga, selalu berdoa dengan sungguh-sungguh, selalu membaca firman Tuhan dengan teliti, supaya kita melengkapi diri kita dengan kebenaran Allah, supaya di dalam dunia yang penuh dengan kompromi, dunia yang penuh dengan toleransi ini, kita sungguh-sungguh tahu kapan kita boleh toleransi, kapan kita tidak boleh toleransi. Ya, kita harus mempunyai pendirian yang benar. Dari mana kita mendapatkan pendirian yang benar itu? Hanya melalui firman Tuhan. Itulah sebabnya kita harus banyak membaca firman Tuhan supaya tidak ditipu oleh si jahat. Baik, saya rasa malam ini kita belajar sampai di sini, dan mari kita bersama-sama masuk dalam doa. Ya, mari kita berdoa.